pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya, Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Operasi Patuh 2022 kembali dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kakor Lantas berharap kepada seluruh masyarakat tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Jaya 2022 di lapangan presisi Ditlantas Polda Metro Jaya Senin pagi. 3.070 personel gabungan seluruh Indonesia diturunkan dalam Operasi Patuh Jaya 2022 ini. Sementara dari Korlantas Polri menerjunkan lebih dari 350 personel untuk BKO Polda Banten, Polda Metro Jaya, dan Polda Jawa Barat. Operasi Patuh Jaya 2022 didukung teknologi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Kepala Korlantas Polri telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran bahwa Operasi Patuh Jaya akan dilakukan secara edukasi dan preventif, di mana penegakan hukum dilakukan dengan tilang elektronik dan hanya berupa teguran selama Operasi Patuh Jaya dilakukan. Dengan adanya operasi ini, kita harapkan kita bisa bekerja sama, masyarakat, petugas, dan seluruh elemen bangsa. Ya, saya terima kasih para pemangku kepentingan hadir pada pagi hari ini. 14 hari ke depan kita harapkan bukan hanya rutin saja Operasi Patuh tahun ini digelar, tapi kita ingin ada hasil, ada tumbuh yang saya katakan tadi itu bahwa inilah lalu lintas urat nadi, kita tiap hari ada di sana. Dari kita mungkin di dalam kandungan sampai kita nanti diantar ke pemakaman, kita ada di jalan. Ya, pertanyaannya sekarang apakah kita jadi peserta lalu lintas yang baik? Itu pilihan. Ya, kita ingin semua berjalan dengan baik. Selain itu, operasi ini juga digelar untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para pengguna jalan dan diharapkan bisa membentuk budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Dalam apel ini dihadiri Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, dan pejabat Polda Metro Jaya hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Operasi Patuh digelar selama 14 hari, yang dimulai pada hari Senin 13 Juni 2022 hingga 26 Juni 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri kembali menggelar latihan dan uji keterampilan safety driving di Indonesia Safety Driving Center Tangerang. Dirgakum dalam tinjauan kegiatan tersebut berpesan anggota harus memiliki skill berkendara yang benar dan safety. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menghadiri langsung kegiatan latihan dan uji peningkatan kemampuan berkendara roda 2 dan roda 4 anggota Subditwal PJR Ditgakum Korlantas Polri. Dalam tinjauannya, Brigjen Pol Aan Suhanan turut mencoba mengendarai mobil patroli melewati obstakel rintangan ujian peningkatan kemampuan berkendara. Di antaranya, obstakel pertama maju dengan kecepatan tinggi kemudian mundur, parkir paralel, zigzag maju dan mundur hingga kembali manuver ke akhir. Saat mencoba mengendara, Brigjen Pol Aan Suhanan terpantau mahir dalam mengendarai mobil patroli dengan menyelesaikan seluruh obstakel dengan cepat. Di sini kita melatih keterampilan anggota untuk roda 2 maupun roda 4. Dari obstacle-obstacle yang ada, ini bisa dilalui dengan baik oleh para anggota. Tadi saya juga mencoba ya, dari mulai obstacle pertama maju dengan kecepatan tinggi, kemudian mundur lurus, kemudian parkir paralel, kemudian zigzag ya, zigzag maju, kemudian zigzag mundur sampai ke jalan buntu, mundur kembali dan kembali. Ini keterampilan ini perlu pada saat anggota melaksanakan tugas di lapangan ya. Rintangan-rintangan di lapangan ini sangat luar biasa, sehingga keterampilan untuk anggota dalam berkendaraan, mengemudikan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini sangat diperlukan. Apalagi untuk tugas pengawalan ya, pada satu saat ada rintangan dia akan mundur dengan kecepatan tinggi,
akan manuver kanan kiri dan sebagainya. Ia menerangkan keterampilan berkendara sangat diperlukan oleh anggota saat bertugas di lapangan, terlebih saat memberikan pengawalan. Dalam kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan anggota Subditwal PJR dilakukan rutin selama 6 bulan sekali dan diikuti 100 anggota Subditwal PJR. Dari Tangerang, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk meresmikan perubahan struktur baru Korps Brimob Polri di Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan perubahan struktur baru Korps Brimob Polri. Perubahan itu diantaranya menyangkut jabatan Komandan Korps Brimob Polri yang semula berpangkat Irjen Pol menjadi Komjen Pol dan Wakil Komandan Korps Brimob Polri yang semula berpangkat Brigjen Pol menjadi Irjen Pol. Kapolri menjelaskan penguatan struktur organisasi Korps Brimob Polri diharapkan dapat menjadi kesatuan kebanggaan Polri yang dapat memberikan dharma bakti terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Baru saja kita melaksanakan kegiatan pengukuhan terkait dengan struktur Korps Brimob yang baru, di mana beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden berkenan memberikan kepada Korps Brimob Polri pengembangan struktur dan organisasi, sehingga saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Korps Brimob Polri, terus bersemangat berikan pengabdian yang terbaik sebagaimana moto Brimob, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Brimob untuk Indonesia. Perubahan itu berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan keputusan Kapolri di Kep 586-5-2022. Lalu ada pula pembentukan struktur Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional atau Roren Minops berpangkat Brigjen Pol. Selanjutnya pembentukan struktur Pasukan Brimob 1 atau Pas Brimob 1, Pasukan Brimob 2 atau Pas Brimob 2, dan Pasukan Brimob 3 atau Pas Brimob 4 berpangkat Brigjen Pol. Diperlukan transformasi organisasi yang merupakan bagian dari transformasi menuju Polri yang presisi dengan melakukan pengembangan dan penguatan organisasi Korps Brimob sebagai fungsi utama kepolisian agar dapat menjawab berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, khususnya dalam penanggulangan gangguan Kaptibmas berintensitas tinggi. Kapolri menyebutkan saat ini Korps Brimob memiliki 45.108 orang personel, terdiri dari 8.081 yang berdinas di Mako Korps Brimob dan 37.027 orang di 34 Sat Brimob serta Pusdik Brimob. Menurutnya, jumlah personil ini akan terus meningkat secara bertahap sejalan dengan pengembangan struktur baru dengan total DSP 156.913 orang. Kapolri juga berpesan kepada seluruh keluarga besar Korps Brimob Polri untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta meniatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dengan berpedoman kepada Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi mengikuti lomba menembak Kapolri Cup. Kapolri berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meningkatkan solidaritas antar Polri, TNI, dan insan pers. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76 yang jatuh pada 1 Juli 2022 mendatang, Kakor Lantas Polri ikut serta dalam lomba menembak Kapolri Cup dan diikuti insan pers hingga perwira tinggi atau Pati TNI dan Polri.
di lapangan tembak Makokops Brimo Polri pada Sabtu pagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap kegiatan ini dapat meningkatkan solidaritas antara Polri, TNI, dan insan pers. Sebab ketiga elemen tersebut kerap berdampingan bekerja sama di lapangan. Kegiatan dalam rangka lebih meningkatkan soliditas dan sinergitas antara kita semua, TNI, Polri, dan teman-teman media, sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas secara bersama di lapangan. Tentunya masing-masing memiliki tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun demikian, dengan soliditas, sinergitas dan soliditas ini kita harapkan kita bisa mengantarkan beberapa event besar, event internasional yang sebentar lagi akan kita hadapi. Sementara itu, Kakor Lantas saat dimintai keterangan mengaku tak ada persiapan khusus dalam kegiatan ini. Kendati demikian, ia mengaku akan memenangkan perlombaan bersama timnya. Jadi hari ini kita pastikan lagi kita tetap sama-sama, Mbak. Pokoknya kita kompak, kita menghadapi pekerjaan ini bersama-sama, dan saya kira dengan saling berbagi, saling mendukung, pekerjaan juga semakin lebih ringan. Lanjut hari ini, sebenarnya ada pelatihan nggak sih? Oh, nggak ada, memang kita semua udah terlatih. Ada. Terlatih, hanya jamnya tidak sama. Nah, sekarang kita disambungkan, jadi ada yang tim, ada perorangan. Yang penting kita di sini senang, bahagia, kita terlatih. Adapun perlombaan ini diikuti 438 peserta, semuanya berasal dari Pati TNI, Pati Polri, dan insan pers seperti pimpinan redaksi, koordinator liputan hingga wartawan. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan melakukan kunjungan studi banding ke kantor Korlantas Polri pada Kamis pagi. Dalam kesempatan ini, Korlantas Polri memberikan arahan materi pengkajian penegakan hukum dan soal penerapan sistem implementasi ETLE kepada puluhan peserta didik taruna dan taruni. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan melakukan kunjungan studi banding ke kantor Korlantas Polri. Dalam kunjungannya, Politeknik Transportasi Keselamatan Jalan perguruan tinggi di bawah kedinasan Kementerian Perhubungan yang didampingi oleh dosen PKTJ, Nugroho, dan Direktur Politeknik Transportasi Keselamatan Jalan, Siti Maimunah, dan diterima dengan hangat dari perwakilan Korlantas Polri, yakni AKBP Oda. Dosen Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan mengatakan, dalam kunjungannya, studi banding yang diikuti oleh 80 peserta didik taruna-taruni menjadi sebuah kebanggaan, khususnya untuk Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ, lantaran dapat berkunjung yang pertama kalinya ke kantor Korlantas Polri. Nah, terkait dengan kunjungan kami ke NTMC Polri ini adalah berkaitan dengan proses pembelajaran kepada anak didik kami, pendidikan vokasi yang terdiri dari para taruna-taruni Diploma 4 RSTJ, kami sebut dengan rekayasa sistem transportasi jalan. Jadi yang teori-teori yang kami dapatkan dengan kedatangan di NTMC Polri ini adalah merupakan implementasi menambah yang selama ini hanya teori, bisa kita berikan penambahan knowledge sehingga anak didik kita memahami apa yang dilaksanakan di dalam rangka penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kerjasama ini diketahui meliputi pendidikan, penelitian, dan konsultasi di bidang keselamatan transportasi jalan. Kunjungan dan kerjasama diharapkan dapat mewujudkan hubungan kerjasama yang saling memberikan manfaat, mensinergikan potensi yang dimiliki pada taruna dan taruni, guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan konsultasi di bidang keselamatan transportasi jalan, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas. Dalam kesempatan ini, Bidang Bagian Gakum Korlantas Polri memberikan arahan materi pengkajian penegakan hukum di jalan oleh AKBP Miftah Hadi Safi, dan Bagian Keamanan dan Keselamatan memberikan materi soal penerapan sistem implementasi ETLE oleh Ibda Haris Dwi Irfan.
Kunjungan juga dilakukan hingga ke lantai 2 gedung NTMC Polri untuk memperlihatkan kepada taruna dan taruni secara langsung aplikasi CCTV secara nasional dan juga cara kerja NTMC, di mana NTMC merupakan pusat pengendali lalu lintas nasional Kepolisian Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pusat kendali informasi dan komunikasi yang mengatur lalu lintas di Indonesia yang operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Bakops Korlantas Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pelaksanaan Operasi Patuh 2022 dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 26 Juni 2022 mendatang. Diharapkan pengemudi melengkapi kendaraan, surat-surat kendaraan, dan memperhatikan plat kendaraan yang akan masuk ke ruas penerapan ganjil genap. Dari hasil laporan Ops Ketupat Harian, anggota masih banyak menemukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm SNI dan melawan arus. Sedangkan untuk roda 4, anggota di lapangan masih menemukan penumpang yang tidak menggunakan safety belt dan kendaraan yang melebihi muatan. Untuk itu, Polri mengajak para pengguna jalan agar selalu tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Saya Bribtu Rizka, salam presisi.